Ya, terima kasih Bung Rafli. Saya pikir kita ini harus bersyukur dengan adanya kasus Habib Rizik. Kalau tidak ada kasus ini, sebebasnya bincang, tidak ada pikir. Karena ada kasus ini adalah cangkir opini yang muncul di malam ini. Kalau enggak ya otak kita tidak berpikir lagi soal itu. Kedua, saya ingin katakan bahwa agak kuat sedikit. Ya, saya tidak ingin menjadi penyidik, penuntut maupun hakim, karena itu bukan wilayah saya dan bukan juga wilayah kita. Dan saya ingin lihat secara sederhana saja. Ada aturan hukum di sini. Apakah dalam kasus ARS itu tidak ada aturan hukum yang dilanggar? Ya. Karena apakah yang diajukan mulai dari penyidikan, dakwaan, penuntutan, dan putusan itu tidak ada landasan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dibedakan antara penegakan hukum dengan aturan hukum. Dengan apa? Penegakan hukum dengan aturan hukum. Dan aturan hukum, oke. Karena kalau bicara penegakan hukum, kita bicara tentang institusi. Ke bawahnya lagi bicara tentang orang yang melaksanakan penegakan hukum. Saya lihat sebelum ada kasus prokes ya, Habib Rizik ini, itu juga di Tegal ada anggota DPR yang juga diadili. Ada beberapa tempat lah ya. Cuman tidak terekspos. Tidak seseksi kasus ini. Ya. Lalu mari kita lihat dasar penegakan hukum itu ada tidak perbuatan hukum. Coba kita urai kembali, mulai dari kedatangan itu sudah ada kumpulan massa ya. Lalu seharusnya mengasih jauh lebih. Oh, oke, lebih baik itu. Lalu seharusnya menurut saya ketika habis dari bandara itu stopnya harus berhenti di sana sebenarnya. Tetapi dari sana, tidak semua kerumunan itu menjadi suatu perbuatan hukum. Ada juga yang mungkin ditoleransi oleh penegak hukum. Kasus kerumunan di Tebet, di rumah almarhum Habib Ali, itu tidak jadi kasus hukum. Tetapi mulai dari sana kan ada perbuatan hukum yang mengundang untuk datang, katakanlah menurut putusan hakim itu adalah bukan perbuatan menghasut, tapi mengajak orang untuk berkerumunan. Mulai dari sana, lalu satu hari itu langsung terus ke Megamendung, lalu balik lagi ke Petamburan. Saya pikir apakah itu ada perbuatan hukum yang dipayungi oleh aturan hukum? Harus kita lihat yang jernih. Kedua, aturan perbuatan hukum itu menjadi domainnya atas perdebatan hukum tentang pikiran-pikiran, asumsi-asumsi telah terjadinya pelanggaran hukum. Kayak ini masuk kepada ranah institusi penegak hukum, maka perdebatannya ada di sana. Di sana ada institusi penegak hukum namanya penyidik. Penyidik itu bukan sesuatu yang final. Atau istilah Rocky finish. Karena penyidikan itu diuji oleh kejaksaan. Dalam Integrated Criminal Justice System, penyidik tanda kutip itu tidak lebih dari anak buahnya kejaksaan atau penuntut. Makanya berkasnya diuji sama kejaksaan. Kalau belum memenuhi unsur hukumnya, maka dia dikembalikan. Harus dipenuhi, terus begitu. Sampai kejaksaan melihat bahwa ini telah terpenuhi aturan hukum terhadap pelanggaran hukum itu sendiri. Naiklah dia kepada kejaksaan, kan di situ selesai penyidikan. Kalau itu menjadi ranahnya penuntut,
Maka berdasarkan itulah dia buat dakwaan. Apakah itu selesai? Enggak. Dan itu diuji. Pengadilan tempat menguji perdebatan hukum itu sendiri. Semua pihak, baik dari penuntut maupun dari pihak terdakwa maupun pengacaranya, punya kewenangan yang sama untuk mengujinya. Punya momen yang sama. Kalau penuntut umum mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi serta ahli, pihak terdakwa juga punya hak untuk mengajukan bukti-bukti, saksi-saksi, dan ahli juga, termasuk Bung Rafli sebagai ahli. Di situ hakim menilainya. Pada kasus Petamburan dan Megamendung, hakim mengatakan bahwa telah terjadi perbuatan melanggar hukum yang ancaman hukumannya adalah 1 tahun maksimal jika dipakai undang-undang tentang kesehatan itu pasal 94. Pasal 93. 93. Ya. Dan dia dihukumlah 8 bulan, berarti di bawah ya ancaman maksimal. Hakim juga melihat bahwa 160 tidak ada perbuatan hukum di situ. Yang diasumsikan oleh penuntut dalam tuntutannya, dakwaan dan tuntutannya bahwa telah ada perbuatan hukum yang menghasut orang, hakim melihat tidak ada perbuatan yang menghasut. Maka dia dibebaskan dari tuntutan penuntut umum tentang perbuatan menghasut. Sehingga dia dikenakan ya pasal 93 itu undang-undang kesehatan. Apakah itu bertentangan dengan hukum? Tidak. Apakah ada atur hukumannya? Ada. Apakah ada perbuatan hukum? Ada. Perdebatan hukum selesai ketika hakim memutuskan bersalah atau tidak seorang. Di Megamendung ada kerumunan, ada perbuatan, ada aturan hukum dilanggar, ada. Tapi putusannya adalah cuma denda 20 juta. Itu diskresinya hakim. Karena hakim yang punya kewenangan untuk menilainya. Jadi apa yang kita perdebatan ini ya harus diuji oleh pihak ketiga. Itu disebut pengadilan. Dan saya lihat pengadilan sudah mengujinya. Dan itu realitas, putusan itu realitas dari segala perdebatan hukum itu. Sehingga diputuskan sesuatu yang saya pikir itulah finalisasinya. Nah kalau ada upaya banding dan sebagainya, itu emang upaya hukum yang disiapkan oleh konstitusi. Ya, semua pihak bisa memanfaatkan itu. Ya, semua pihak bisa memanfaatkan itu. Dan kita lihat, inilah realitas hukum yang saya pikir ya telah terlaksana. Puas dan tidak puas itu tergantung kepada individunya, dari mana kita berdiri, dari mana kita melihatnya. Dan kalau tidak puas ada upaya hukum lain. Upaya hukum lain itu terbuka untuk semua pihak. Dan bisa diuji oleh semua pihak. Kalau kita di luar memperdebatkannya, tidak ada pengaruhnya atas putusan itu. Kalau di luar kita berteriak tentang putusan hukum dan sebagainya, kalau itu tidak masuk ke meja majelis hakim, apakah itu dalam bentuk kesaksian, saya juga maaf, ini ibu-ibu bapak-bapak waktu diadili kok nggak muncul jadi saksinya Habib Rizik. Kita mendebatkan di luar, tapi tidak pernah masuk ke dalam wilayah yang legal untuk perdebatan itu dan mempengaruhi ya argumentasi hukum yang telah terbangun sebelumnya. Ini sebenarnya yang terjadi. Ya. Kalau kita hanya berdebat di luar ya ayam sayur lah ya. Kalau kita punya kemampuan untuk memperdebatkan itu sehingga dia bisa tertuang dalam sebuah keputusan hukum masuk di dalamnya. Sehingga dia memberikan kontribusi real. Tapi karena ini cuma secangkir opini, ya saya cukupkan di sini dulu deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Rafli.
Saya pikir kita ini harus bersyukur dengan adanya kasus Habib Rizik. Kalau tidak ada kasus ini, sebebasnya bincang, tidak ada pikir. Karena ada kasus ini adalah cangkir opini yang muncul di malam ini. Kalau enggak ya otak kita tidak berpikir lagi soal itu. Kedua, saya ingin katakan bahwa agak kuat sedikit. Ya, saya tidak ingin menjadi penyidik, penuntut maupun hakim, karena itu bukan wilayah saya dan bukan juga wilayah kita. Dan saya ingin lihat secara sederhana saja. Ada aturan hukum di sini. Apakah dalam kasus ARS itu tidak ada aturan hukum yang dilanggar? Ya. Karena apakah yang diajukan mulai dari penyidikan, dakwaan, penuntutan, dan putusan itu tidak ada landasan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dibedakan antara penegakan hukum dengan aturan hukum. Dengan apa? Penegakan hukum dengan aturan hukum. Dan aturan hukum, oke. Karena kalau bicara penegakan hukum, kita bicara tentang institusi. Ke bawahnya lagi bicara tentang orang yang melaksanakan penegakan hukum. Saya lihat sebelum ada kasus prokes ya, Habib Rizik ini itu juga di Tegal ada anggota DPR yang juga diadili. Ada beberapa tempat lah ya. Cuman tidak terekspos. Tidak seseksi kasus ini. Ya. Lalu mari kita lihat dasar penegakan hukum itu ada tidak perbuatan hukum. Coba kita urai kembali, mulai dari kedatangan itu sudah ada kumpulan massa ya. Lalu seharusnya mengasih jauh lebih. Oh, oke, lebih baik itu. Lalu seharusnya menurut saya ketika habis dari bandara itu stopnya harus berhenti di sana sebenarnya. Tetapi dari sana, tidak semua kerumunan itu menjadi suatu perbuatan hukum. Ada juga yang mungkin ditoleransi oleh penegak hukum. Kasus kerumunan di Tebet, di rumah almarhum Habib Ali, itu tidak jadi kasus hukum. Tetapi mulai dari sana kan ada perbuatan hukum yang mengundang untuk datang, katakanlah menurut putusan hakim itu adalah bukan perbuatan menghasut, tapi mengajak orang untuk berkerumun. Mulai dari sana, lalu satu hari itu langsung terus ke Megamendung, lalu balik lagi ke Petamburan. Saya pikir apakah itu ada perbuatan hukum yang dipayungi oleh aturan hukum? Harus kita lihat yang jernih. Kedua, aturan perbuatan hukum itu menjadi domainnya atas perdebatan hukum tentang pikiran-pikiran, asumsi-asumsi telah terjadinya pelanggaran hukum. Kalau ini masuk kepada ranah institusi penegak hukum, maka perdebatannya ada di sana. Di sana ada institusi penegak hukum namanya penyidik. Penyidik itu bukan sesuatu yang final. Atau istilah Rocky finish. Karena penyidikan itu diuji oleh kejaksaan. Dalam Integrated Criminal Justice System, penyidik tanda kutip itu tidak lebih dari anak buahnya kejaksaan atau penuntut. Makanya berkasnya diuji sama kejaksaan. Kalau belum memenuhi unsur hukumnya, maka dia dikembalikan, harus dipenuhi, terus begitu sampai kejaksaan melihat bahwa ini telah terpenuhi aturan hukum terhadap pelanggaran hukum itu sendiri. Naiklah dia kepada kejaksaan, kan di situ selesai penyidikan. Kalau itu menjadi ranahnya penuntut, maka berdasarkan itulah dia buat dakwaan. Apakah itu selesai? Enggak.
Dan itu diuji. Pengadilan tempat menguji perdebatan hukum itu sendiri. Semua pihak, baik dari penuntut maupun dari pihak terdakwa maupun pengacaranya, punya kewenangan yang sama untuk mengujinya. Punya momen yang sama. Kalau penuntut umum mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi serta ahli, pihak terdakwa juga punya hak untuk mengajukan bukti-bukti, saksi-saksi, dan ahli juga, termasuk Bung Rafli sebagai ahli. Di situ hakim menilainya. Pada kasus Petamburan dan Megamendung, hakim mengatakan bahwa telah terjadi perbuatan melanggar hukum, yang ancaman hukumannya adalah 1 tahun maksimal jika dipakai undang-undang tentang kesehatan itu pasal 94. Pasal 93. 93. Ya. Dan dia dihukumlah 8 bulan, berarti di bawah ya ancaman maksimal. Hakim juga melihat bahwa 160 tidak ada perbuatan hukum di situ. Yang diasumsikan oleh penuntut dalam tuntutannya, dakwaan dan tuntutannya bahwa telah ada perbuatan hukum yang menghasut orang, hakim melihat tidak ada perbuatan yang menghasut. Maka dia dibebaskan dari tuntutan penuntut umum tentang perbuatan menghasut. Sehingga dia dikenakan ya pasal 93 itu undang-undang kesehatan. Apakah itu bertentangan dengan hukum? Tidak. Apakah ada atur hukumannya? Ada. Apakah ada perbuatan hukum? Ada. Perdebatan hukum selesai ketika hakim memutuskan bersalah atau tidak seorang. Di Megamendung ada kerumunan, ada perbuatan, ada aturan hukum dilanggar, ada. Tapi putusannya adalah cuma denda 20 juta. Itu diskresinya hakim. Karena hakim yang punya kewenangan untuk menilainya. Jadi apa yang kita perdebatan ini ya harus diuji oleh pihak ketiga. Itu disebut pengadilan. Dan saya lihat pengadilan sudah mengujinya. Dan itu realitas, putusan itu realitas dari segala perdebatan hukum itu. Sehingga diputuskan sesuatu yang saya pikir itulah finalisasinya. Nah, kalau ada upaya banding dan sebagainya, itu emang upaya hukum yang disiapkan oleh konstitusi. Ya, semua pihak bisa memanfaatkan itu. Ya, semua pihak bisa memanfaatkan itu. Dan kita lihat, inilah realitas hukum yang saya pikir ya telah terlaksana. Puas dan tidak puas itu tergantung kepada individunya, dari mana kita berdiri, dari mana kita melihatnya. Dan kalau tidak puas ada upaya hukum lain. Upaya hukum lain itu terbuka untuk semua pihak. Dan bisa diuji oleh semua pihak. Kalau kita di luar memperdebatkannya, tidak ada pengaruhnya atas putusan itu. Kalau di luar kita berteriak tentang putusan hukum dan sebagainya, kalau itu tidak masuk ke meja majelis hakim, apakah itu dalam bentuk kesaksian? Saya juga maaf, ini ibu-ibu bapak-bapak waktu diadili kok nggak muncul jadi saksinya Habib Rizik. Kita mendebatkan di luar, tapi tidak pernah masuk ke dalam wilayah yang legal untuk perdebatan itu dan mempengaruhi ya argumentasi hukum yang telah terbangun sebelumnya. Ini sebenarnya yang terjadi. Ya. Kalau kita hanya berdebat di luar ya ayam sayur lah ya. Kalau kita punya kemampuan untuk memperdebatkan itu sehingga dia bisa tertuang dalam sebuah keputusan hukum, masuk di dalamnya. Sehingga dia memberikan kontribusi real. Tapi karena ini cuma secangkir opini, ya saya cukupkan di sini dulu deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengikut imajinasi Rocky, tentu tidak berpijak di tanah.
Tapi biarkan aja Rocky mengawang dulu dengan halusinasi, imajinasinya. Kadang-kadang itu juga bermanfaat buat menghibur kita kan. Tetapi secara filosofis tentu ada kebenaran juga yang disampaikan Rocky. Bagaimanapun pijakan moral itu menjadi ukuran kita sebagai manusia. Tetapi hukum kan melihat perbuatan, ada atau tidak perbuatan, salah atau tidak salahnya orang. Jika ada undang-undang yang dilanggarnya, tentu dia dapat dinyatakan bersalah. Kalau tidak ada undang-undang yang dilanggar, tentu dia tidak bisa dapat dinyatakan bersalah. Dan itu sebenarnya sudah teruji di kasus ini Petamburan maupun Megamendung, ya. Kita mengkhawatirkan, kan selalu tadi saya dengar mengkhawatirkan pasal ini pasal itu. Ternyata kan alat uji dari semua persepsi itu kan ada pada tangan hakim. Dan ternyata hakim memutuskan berbeda dari kecemasan-kecemasan yang dilontarkan hari ini. Dan apakah kejaksaan atau polisi tidak punya hak untuk mengajukan itu? Boleh saja, tapi kan namanya praduga tidak bersalah. Ya, bukan berarti dengan pasal itu diajukan untuk absolut nanti dijatuhkan hukuman berdasarkan keinginan atau persepsi dari penyidik atau penuntut. Jadi itu kan akan bergulir, diperdebatkan, ya, lalu diuji bersama, lalu dinilai oleh majelis hakim. Saya pikir itu hal yang standar sebenarnya. Tapi kalau kita kita lihat dari pandangan sosiologi dan politik itu akan lain. Dia tidak lagi berpijak pada persepsi hukum, tapi sudah persepsi gado-gado. Nah itu tergantung siapa yang makannya. Apakah sajian-sajian Rocky itu menurut orang Padang terlalu tawar, atau menurut orang Manado terlalu pedas? Nah, itu tergantung siapa yang mengkonsumsinya. Tetapi bagi kita pasti ada setiap yang disampaikan ada ujung yang bisa menjadi suatu acuan, minimal acuan moral. Ya. Acuan moral itu kan nilainya adalah etis. Kan kalau orang melanggar moral tidak bisa masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Karena itu bicara soal pantas dan tidak pantas saja. Nah, apakah tidak pantas versi Rocky itu mempengaruhi kekuasaan? Kita tunggu. Apakah itu betul bisa terrealisasi? Tapi bagi saya fokus ke sini bahwa itu realitas hukum sudah terjadi. Dan sampai sekarang proses perkara di dua yang sudah diputus itu, saya nggak tahu apakah jaksa yang banding juga tidak di Megamendung. Dua-duanya banding. Ya, kita banding. tunggu prosesnya seperti apa. Atau kalau prosesnya apa yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama itu sama dengan pengadilan di atasnya, ada kebenaran yang bisa kita ambil di situ. Jadi saya pikir sangat sederhana ya, kasih aja. Karena semua instrumen hukumnya beda ya, penegak hukum ya, instrumen hukumnya ada. Tapi kalau ada dalam penegak hukum ada pandangan ini deviasi dan sebagainya, itu kembali pada yang melakukannya, bukan pada sistem hukumnya. Saya pikir itu aja. Tapi begini, Bung Kapitra ya, kalau kita mendengar pemaparan Bung Kapitra, bahwa seolah-olah proses hukum di ini negara itu berjalan normal ya, prosedur. Karena itu ya sudah kita ikuti saja prosedurnya, ada hak kok untuk membela dan lain sebagainya. Begini, itu sudah dijalanin kan? Ada asumsi bahwa prosedur hukum itu tidak benar. Ada alat uji, udah diuji pengadilan, pra-peradilan kan? Lalu kalau kita tidak lagi punya sedikit kepercayaan pada pengadilan, lalu kita adili sendiri di jalanan begitu, atau di pinggir kali, siapa yang punya otoritas untuk mengujinya? Ini kan ada lembaga, saya tidak lihat orang, ada lembaga yang diberikan mandat untuk itu. Jadi proses itu sudah diuji. Kenapa tidak salahkan putusan Megamendung coba? Artinya berani nyalahkan. Dan denda cuma 20 juta. Sementara masing-masing 100 juta. Gak ada yang salahkan. Tapi yang masalahkan Megamendung. Coba kita review kembali Megamendung itu. Yang diundang HPIP itu adalah untuk undang pernikahan. Tapi untuk maulid, kan untuk semua orang. Jadi cobalah kita mencoba mulai fair, memperbaiki yang salah gitu. Sekarang kan permasalahannya apakah setimpal kesalahan itu dengan hukuman, itu aja sebenarnya yang berbicarakan. Tapi perbuatan hukumnya ada kok. Nah saya tidak mau terlalu dalam, bagaimanapun
beda juga Pak Rocky, ini secara moral katanya. Karena saya dulu punya moral sebagai pengacara Habib Rizik kan nggak boleh dalam-dalam nih. Harus saya pegang juga kan. Tetapi saya banyak tahu lah. Oh, dulu Bung Kapitra pernah jadi pengacara Habib Rizik? Yes. Saya banyak tahu lah dengan Aziz nih. Pernah ya, one day ya, someday. Ya coba tanya Aziz lah, ya. Ya, saya banyak tahu lah apa yang tuan-tuan tidak tahu. Tetapi sebagai profesional tentu saya menyimpan pengetahuan itu buat diri saya sendiri atau buat bersama Adinda Aziz saja. dan itu etikanya yang malah dilegitimasi oleh undang-undangnya. Ya. Tetapi saya melihat ini proses sudah berjalan. Kalau tidak puas dengan proses ini, silakan juga menaik ke tempat lebih tinggi. Tidak ada harapan lain, percaya atau tidak percaya, kehilangan kepercayaan atau tidak kehilangan kepercayaan, proses ini harus jalan. Karena nggak ada lagi institusi lain yang bisa mengadilinya, kecuali ya institusi jalanan. Nah, kembalilah pada hukuman jalanan. Tapi bagaimanapun kopinya saya tidak pernah temukan sampai malam ini di meja saya. Okay. Terima kasih. Karena yang kita berikan adalah secangkir opini, bukan secangkir kopi ya. Opini itu ada di dalam. Saya bicara kopi, bukan Anda opini. semua. Opini sudah disampaikan, saya bicara kopi. Bung Aziz, Anda harus mempertanggungjawabkan. Karena ya, saya menikmati aja pikiran nyeleneh Rocky. Pikiran liar Rocky seperti di hutan belantara itu nikmat juga, bahwa negara hukum itu bahwa semua warga negara adalah bajingan. Itu kan pikiran liar di hutan belantara, meskipun filsafat negara hukum itu adalah negara mengatur dan melindungi hak dan kewajiban warga negara, sebenarnya itu, maka perlukan negara hukum. Kedua, kalau kita pakai landasan berpikirnya Rocky, itu 75 anggota KPK yang merasa hebat itu gagal sudah memberantas korupsi, karena indeks korupsi naik terus tuh. Berarti artinya apa? Keberhasilan penegak hukum itu bukan berapa banyak orang di penjara, tapi berapa banyak orang tidak melakukan kejahatan. IPK kita bukan naik turun. Ya, di azas pidana kita juga ada sekarang restoratif justice, penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dan itu sudah mulai diterapkan sebenarnya. Lalu selalu ada dua kutub dalam kekuasaan atau dalam demokrasi. Makanya orang mengatakan alat uji demokrasi itu oposisi. Artinya perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan pikiran itu diberikan ruang besar oleh undang-undang maupun undang-undang dasar. Jadi pikiran-pikiran liar model Rocky ini silakan aja selagi tidak membuat keonaran. Kalau keonaran kena lagi. Selagi tidak mengundang atau mengajak orang membuat keonaran atau patut diduga muncul keonaran, kan? Tapi Rocky kan kebal hukum, dia punya penangkal petir yang tidak sampai, tidak mampu menegak hukum untuk menyentuhnya. Dan orang itu perlu untuk memberikan motivasi bahwa demokrasi itu ada. Jadi ini contohnya Indonesia punya demokrasi. Bah Rocky dan yang lainnya bisa bebas mengkoreksi, mengkritik, memaki. Ya, dulu Habib Rizik waktu Jokowi jadi gubernur aja udah diganti nama Jokodok tuh. Tapi tidak pernah diadili dengan penghinaan itu. Ya. Waktu pun jadi gubernur aja. Artinya apa? Demokrasi itu ada. Cuman kita melihat ada hal-hal yang mungkin kita anggap itu bagian dari kebebasan demokrasi, ternyata sudah masuk ke wilayah hukum. Yang mungkin tidak bisa ditoleransi oleh penegak hukum. Itu aja sebenarnya permasalahan kita itu, ya. Nah, sehingga kita menganggap bahwa ini rezim yang otoritarian, gitu ya, rezim yang represif dan sebagainya. Karena di mana rezim pun ada, akan selalu ada dua kutub yang berbeda. Satu kutub yang menikmati adanya rezim itu, ya. Lalu ada kutub lagi yang mungkin termarginalkan oleh keberadaan rezim atau malah teraliniasi. Saya pikir ini realitas kehidupan, tetapi hukum tidak begitulah. Ya. Hukum itu sebagai suatu yang given. Dari pertama manusia ada, sudah ada hukum. Kalau dalam keyakinan saya, justru Allah memunculkan hukum itu sendiri dengan bahasa larangan. Tidak boleh. La takrabu sajarah, jangan dekati
pohon ini dan sebagainya. Ketika ada pelanggaran terhadap itu ada sanksi, ada konsekuensi. Tetapi tidak semuanya hukumnya harus dilihat dari pandangan politik. Hukum itu diperlukan, bukan negara harus menganggap semua orang bajingan, tapi negara juga mengatur hak-hak yang lain, termasuk juga hak berlalu lintas, termasuk juga hak perdagangan dan sebagainya. Kan kita melihat satu aspek aja hukum pidana, karena ada kebebasan yang terampas lalu diselesaikan oleh pengadilan. Saya setuju tidak semuanya kebebasan berpikir, berpendapat itu harus diselesaikan di pengadilan, ya. Saya setuju itu, tapi selagi tidak itu adalah karya, itu adalah suatu buah pikiran, ya tidak harus perlu di pengadilan. Dan ternyata Rocky tidak pernah masuk ke pengadilan, malah ketika ada Rocky jadi saksi malah bingung jasanya, dikuliahin oleh Rocky di situ. Artinya apa? Ada kebebasan masih ya. Dan banyak sekali orang laporin Rocky, tapi Rocky punya penangkal petir yang lebih canggih. Sehingga belum pernah ya jangan sampai jadi tersangka apalagi terdakwa. Nanti kita bikin temanya Rocky dan demokrasi kita. Nah, kita akan bikin temanya Rocky dengan penangkal petirnya gitu, ya kan. Jadi hanya orang-orang yang tidak mampu mengelaborasi pikirannya, yang tidak mampu mencoba melakukan pendekatan kajian-kajian filosofisnya yang dihukum oleh perbuatan sendiri. Rocky Tengah mampu sekali lari dari hukuman itu, ya kan. Jadi sampai hari ini mudah-mudahan jangan sampai, karena orang seperti Rocky langka. Jadi jangan sampai masuk penjara lah gitu ya. Dan saya melihat tentu tidak ada sistem yang sempurna, tidak ada kekuasaan yang sempurna. Tetapi kekuasaan itu tentu diperlukan oleh semua orang. Dan bagaimana dia menjalankan kekuasaan, karena kekuasaan itu sudah diatur oleh aturan hukum. Itu gunanya hukum. Ada aturan hukum yang atur ya, supaya apa? Supaya dia tidak abuse of power, supaya tidak penyalahgunaan kekuasaan, atau supaya dia tidak mengkompromis dengan sebuah kejahatan-kejahatan yang memang harus dihukum. Ya. Jadi saya tidak mau bicara kasus per kasus, karena kasus per kasus kalau kita ingin terlibat dalamnya, ya masuklah sebagai bagian dari kasus itu sendiri, apakah sebagai pengacaranya atau sebagai ahlinya atau saksinya, sehingga kontribusi pikiran kita, pendapat kita real di situ. Seperti Raffi kemarin, Raffi kan langsung menjadi saksi ahli, itu ada warna lain, ada sibkah kalau bahasa agama, ada culupan lain dalam keputusan-keputusan. Tetapi kalau kita menilai, mengukur kasus ini, susah kita mengambil benang merahnya atas sebuah kebenaran, karena fluktuatif putusan itu selalu ada. Tidak mungkin sama, mungkin ya di Indonesia belum bisa predictable ya. Orang kalau juri ayam hukumnya 2 bulan, siapapun juri ayam 2 bulan. Di Indonesia kan masih ada yang tidak dukung, ada yang dukung lebih dari 2 bulan. Ya itu negara demokrasi, seharusnya hukumnya predictable. Tapi kita masih belajar lah ke arah itu sebenarnya. Tetapi bagi saya adalah bahwa proses kita bernegara ini masih terus berlangsung. Maka diperlukan memang orang-orang hebat seperti Raffi Harun, seperti Nasrullah, Ibu Husna ya, Rocky Gerung, untuk memberikan kontribusi, bukan untuk memprovokasi ya. Ya kalau kita hanya bicara maki caci maki, ya kita keluar dari intelektualitas, kita sama aja dengan orang-orang yang marah dan melepaskan amarahnya tanpa dia bisa mengendalikan otaknya gitu. Tapi orang-orang yang memberikan kontribusi, ya saya tidak setuju kalau itu harus dihukum, harus diadili di bawah pengadilan gitu ya. Apalagi memang penguasa atau yang pegang kekuasaan harus berani. Nama negara demokrasi tidak harus sama. Nama demokrasi harus berbeda, pandangan berbeda. Kopi aja cangkirnya juga tidak sama, letaknya juga nggak sama ya. Tapi kalau ini cuma opini, lalu opini itu harus dihukum menjadi suatu perbuatan hukum, itu yang melanggar hukum. Ya kalau ada habis bicara ini kita ditangkap oleh polisi, itu melanggar hukum, gitu ya. Tetapi yang kita harus sadari juga, semua tentu ada batas-batasnya, ya. Batas-batas demokrasi itu tipis sekali dengan batas-batas perbuatan hukum. Maka peselancar yang bagus itu tidak pernah digulung ombak seperti Rocky, malah memperbaikkan ombak meskipun dalam sebuah opini. Terima kasih. Saya bingungnya sama Anies, kalau kita nggak mau divaksin, saya harus denda 5 juta. Anies itu masih harus bayar hutang sama saya.
Gitu. Karena kita terlibat langsung emang saya memenangkan Anies menjadi gubernur. Nah, Tetapi yang kita sayangkan ada kebijakan-kebijakan yang diambil Anies itu bertentangan dengan kebebasan Rocky. Karena vaksin itu hak, bukan kewajiban. Nah, Anies menerapkan peraturan pergubnya itu denda 5 juta. Hal-hal seperti itu artinya konsistensi itu bukan sama masyarakat, tapi sama pemimpin itu. Ketika kekuasaan ada di tangan ini konsisten tidak dia untuk melindungi dan menjaga hak masyarakat. Itu aja sebenarnya. Oke. Ya. nah Ya, Mas mau klarifikasi nih ya? ya saya 1 minute. kan putaran begitu. Ya. Ya. Saya ingin mengatakan bahwa Rocky tetaplah menjadi batu karena dia tidak pernah berubah. Karena dia pernah mengatakan kalau tidak ada perubahan itu adalah batu. Saya tidak tahu mungkin Rocky menjadi cadas lebih kuat dari batu. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ada sikap-sikap demokrasi yang selalu emang kita tidak harus berubah. Nah, pilihan politik saya diajarkan oleh Anies. Tadinya dia mendukung Jokowi terus pindah ke Prabowo, kan biasa saja pilihan-pilihan politik. Karena Rocky adalah seorang dosen, dia bicara pada panduan buku yang dia bikin sendiri. Tapi saya berada pada panduan realitas. Karena itu realitas politik. Karena tidak semua bisa diperjuangkan ya di luar kekuasaan, atau tidak semua yang bisa kita sampaikan aspirasi maupun kepentingan-kepentingan politik apabila kita tetap membatu dalam pilihan-pilihan politik. Karena ini adalah pilihan politik menjadi pandangan berbeda dari pandangan orang yang selalu mengkoreksi atau mengkritik politik atau sekaligus mencoba melakukan pendekatan kekuasaan dengan cara mengkoreksi kekuasaan. Itu semua pilihan. Ya. Pilihan saya adalah tentu tergantung dengan niat saya. Pilihan saya juga pilihan saya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara realitas politik dan imajinasi politik yang selalu disampaikan di luar wacana politik, di luar medan politik sendiri. Untuk itu menjadi pilihan kita semua, termasuk pilihan Rocky. Nah, kalau saya katakan Rocky itu berubah, ya, tentu dia tidak lagi menjadi Rocky yang konsisten dan buku panduannya, tentu kan berubah lagi. Nah, karena dia bukan masuk dalam pilihan-pilihan politik, dia adalah orang yang mengkoreksi ya, kekuasaan. Tapi bagi kita itu pilihan manusia. Dan saya tentu tidak bisa juga mengiring Rocky untuk masuk PDI, karena itu bukan pilihan dia. Terima kasih. Oke. Ya. Tadi kita pesimis dengan debatnya.